Halo guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat untuk belajar tentang Tosan Aji. Sobat semuanya, di video saya kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk belajar tentang macam-macam pamor pada gonjo beserta tuahnya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan belajar bersama. Nah sobat semuanya, di samping di dalam bilah, pamor itu ternyata juga ada di dalam gonjo atau berada di gonjo. Jadi pamor yang ada di gonjo itu ternyata juga punya tuah tersendiri sobat. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Jadi nanti akan saya mulai dengan pamor wene. Nah, apakah pamor wene itu? Mari kita belajar bersama tentang apa itu pamor wene. Nah, pamor wene, jika sobat semuanya punya koleksi Tosan Aji dan di gonjonya ini cuma ada satu bulatan saja. Nah ini cuma satu bulatan, itu dinamakan dengan pamor wene. Jadi pamor wene itu kalau di dalam arti bahasa Indonesia artinya adalah benih. Jadi tuahnya itu untuk menumbuhkan sebuah harapan sobat. Dan pamor wene ini cocok sekali dimiliki oleh orang-orang yang kayak pengusaha atau berwira swasta gitu. Karena apa? Karena sebagai kerejekian dan juga pengembangan modal. Itu seperti itu tuah dari pamor wene. Nah sobat semuanya, kita lanjutkan untuk pamor selanjutnya, yaitu pamor sumber. Dan pamor sumber ini hampir sama dengan pamor wene, cuma bedanya kalau pamor wene itu bulatannya cuma satu, tapi kalau pamor sumber itu minimal ada 3. Saya tunjukkan untuk pamor sumber di koleksi saya. Coba kalian perhatikan ini ada 1, 2, 3. Jadi minimal ada 3, itu dinamakan dengan pamor sumber sobat. Pamor sumber itu tuahnya itu hampir sama dengan pamor udan mas. Dan pamor sumber ini kebanyakan dicari oleh orang. Karena apa? Karena untuk memperlancar sebuah untuk kerejekian ya, memperlancar rezeki, lalu juga agar rezeki itu tidak pernah habis, nyumber terus seperti itu. Kalau untuk filosofi tuah dari pamor sumber sobat. Nah jenis pamor pada gonjo selanjutnya yaitu pamor mas kumambang. Nah pamor mas kumambang itu adalah bentuknya seperti kue lapis sobat. Ada yang 2 lapis, ada juga yang berlapis-lapis. Itu dinamakan dengan pamor mas kumambang. Coba kalian lihat. Nah, berlapis-lapis seperti ini dinamakan dengan pamor mas kumambang sobat. Lalu apa esoteri dari gonjo mas kumambang itu? Ternyata untuk esoterinya dari pamor mas kumambang itu berhubungan dengan agar pemilik itu gampang mencari sebuah relasi. Jadi intinya pada sebuah pergaulan. Jadi agar pemiliknya itu nanti itu gampang untuk mencari relasi-relasi, baik itu relasi pertemanan ataupun juga relasi bisnis. Itu seperti itu sobat. Lalu untuk pamor yang keempat yaitu pamor kendit mimang pada gonjo. Nah seperti ini sobat. Nah coba kalian perhatikan, ini adalah pamor di gonjo. Ini namanya pamor kendit mimang sobat. Nah menyatu seperti ini dinamakan pamor kendit mimang. Lalu apakah fungsinya dari pamor kendit mimang itu? Jadi para pemilik pusaka yang pusakanya ada pamor kendit mimangnya ini dipercaya membawa tuah aman dari pencurian. Jadi makanya kenapa pamor kendit mimang ini biasa dipakai untuk ditempatkan di rumah atau di gudang. Jadi untuk penjagaan intinya di situ. Jadi menjaga rumah, menjaga gudang, menjaga tempat usaha agar aman dari pencurian. Itu seperti itu sobat. Nah setelah pamor kendit mimang selanjutnya yaitu pamor
Raja Temenang atau pamor Raja Temenang. Bentuknya sebuah bulatan tepat berada di tengah-tengah gonjo. Nah, di sini sobat. Coba kalian lihat. Nah, di sini. Kalau kalian punya koleksi pusaka, nah di gonjonya ini ada bulatan di tengah-tengah sini, pas ini di antara ini pesi, ini juga ini gonjo. Nah, ini dinamakan dengan pamor Raja Temenang, sobat. Pamor Raja Temenang ini juga banyak yang mencari. Nah, tuahnya itu untuk ini, agar mendapat pengaruh baik di sekitar, atau pengaruh baik itu dari bawahan ataupun atasan, atau juga dari masyarakat sekitar. Jadi tuahnya ini adalah agar pemilik itu mempunyai pengaruh yang baik di lingkungannya. Ini seperti ini sobat. Di bulatan satu cuma berada di tengah saja ini. Ini dinamakan dengan pamor Raja Temenang. Nah, untuk pamor selanjutnya yaitu pamor Tundung Mungsuh. Hanya saja untuk pamor Tundung Mungsuh ini sobat, saya tidak punya contohnya. Tapi saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya, kalau gonjonya seperti ini. Nah, punya saya ini bukan Tundung Mungsuh. Kalau Tundung Mungsuh itu bentuknya terbalik. Kalau ini kan seperti ini. Nah, kalau Tundung Mungsuh itu gini. Jadi balikannya ini bentuknya. Balikannya ini dinamakan Tundung Mungsuh. Dan tuahnya itu untuk menolak mara bahaya atau membuat lawan itu takut. Dan biasanya pamor Tundung Mungsuh ini berada pada keris-keris dengan garap yang top. Biasanya seperti itu. Nah, pamor pada gonjo selanjutnya yaitu pamor Gonjo Sekar, sobat. Bentar. Pamor Gonjo Sekar itu adalah pamor pada gonjo yang terlihat pada 3 sisi. Jadi 3 sisinya itu terlihat sangat jelas sekali. Itu dinamakan dengan pamor Sekar. Coba kalian perhatikan. Nah, sisi yang sebelah sini ini sangat terlihat sekali. Lalu yang sini ini juga terlihat sekali. Nah, di wuwungan gonjonya juga terlihat jelas sekali. Nah, ini dinamakan dengan Gonjo Sekar. Gonjo Sekar ini nanti kebalikan dari gonjo wulung, yaitu gonjo yang tidak ada pamornya sama sekali. Jadi kebalikannya, sobat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Gonjo Sekar, sobat. Jadi di 3 sisinya itu pamornya ngebior atau terlihat sangat jelas. Dan untuk pamor selanjutnya yaitu pamor Gonjo Sampir. Di pamor Gonjo Sampir itu sobat, nah, apabila kalian punya koleksi dan gonjonya ini ada pamornya tapi membulatnya seperti ini, nyampir gitu loh. Nah, yang sini tembus ke sini. Nah, jadi tembus seperti ini dinamakan dengan pamor Gonjo Sampir. Pamor Gonjo Sampir ini mempunyai tuah atau angsar pemiliknya agar dipercaya untuk melakukan tugas-tugas khusus, sobat. Makanya kenapa keris dengan pamor Gonjo Sampir ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang masih aktif bekerja, baik itu di dalam kesatuan militer ataupun di dalam sebuah perusahaan atau apapun, agar pemilik dari keris dengan Gonjo Sampir ini sering mendapat kepercayaan atau tugas-tugas khusus dari atasannya. Itu konon esoterinya seperti itu, sobat. Nah, untuk selanjutnya yaitu pamor Pasu Alam. Mungkin kalian baru mendengarnya ya. Apa sih pamor di gonjo yang dinamakan dengan pamor Pasu Alam itu? Nah, apabila kalian coba kalian perhatikan, terlihat nggak ya? Apabila kalian punya pusaka dan ada bulatan di sini, di sirah cecaknya ini terlihat ya? Ini dinamakan dengan pamor Pasu Alam, sobat. Nah, ini konon esoterinya adalah apabila kita ingin mencari sebuah keuntungan, itu katanya lekas dapat. Jadi mungkin pamor dengan Pasu Alam ini cocok dibuat atau diagem oleh para pengusaha atau wira swasta atau
juga orang-orang yang berkecimpung di dalam sebuah perdagangan agar lekas mendapatkan sebuah keuntungan. Itu seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan pamor pasu alam. Nah, untuk pamor selanjutnya yaitu gonjo wulung, sobat. Jadi pamor gonjo wulung ini mungkin kalian banyak yang memiliki ya. Jadi sebuah gonjo yang tanpa pamor sama sekali, ini dinamakan dengan gonjo wulung. Dan konon tuahnya ini untuk memperkuat dan juga memperbesar daya tuah dari keris tersebut. Konon katanya seperti itu. Dan juga saya pernah juga membaca pada sebuah buku dengan judul Ensiklopedi Keris. Jadi kenapa keris itu dibuat dengan gonjo wulung? Ada beberapa pendapat, sobat. Karena salah satunya adalah pada zaman dahulu orang itu banyak yang mempelajari tentang ilmu esoteri pusaka. Jadi apabila kita bisa melihat cuma dari gonjonya saja, ini kita sudah bisa menebak daya kekuatan dari keris tersebut. Jadi cuma apabila kita seperti ini, nah kita hanya melihat dari gonjonya saja, ini sebenarnya kita sudah bisa mengetahui tentang kekuatan dari pusaka yang dimiliki oleh orang lain. Itu zaman dahulu orang banyak yang mengerti tentang ilmu esoteri pusaka. Makanya kenapa dibuat dengan gonjo wulung sebagai sebuah bentuk kamuflase atau untuk menyamar. Jadi orang tidak bisa menebak dari kekuatan dari pusaka yang dia pegang. Itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sudah bisa ditebak kekuatan pusaka kita, kalau zaman dulu itu sudah merasa ditelanjangi, sobat. Nah, untuk pendapat selanjutnya tentang kenapa gonjo keris itu dibuat gonjo wulung, itu salah satunya ada yang berpendapat seperti ini. Gonjo tersebut sudah hilang atau katakanlah rusak. Jadi kalau dibuat gonjo yang sama dengan bilahnya, nah itu, bilahnya kan pasti biasanya berpamor. Nah, itu kan sulit. Jadi dibuatlah dengan memakai gonjo wulung. Itu seperti itu. Itu untuk pendapat yang lain. Lalu ada lagi juga pendapat yang lain lagi. Apabila keris tersebut dibuat dengan pamor yang rame, yang kalau dalam dunia tosan aji itu menyebutnya dengan pamor yang ngebior, dan juga gonjonya dibuat ngebior juga, dibuat pamornya juga banyak, itu katanya terkesan terlalu rame. Itu ada salah satu pendapat yang mengatakan seperti itu. Makanya untuk menyeimbangkan, jadi yang bilahnya ini pamornya sudah rame, nah untuk keseimbangan gonjonya dibuatlah dengan gonjo wulung. Itu pendapat yang lain mengatakan juga seperti itu. Entah yang benar yang mana, yang pasti kita sudah belajar tentang macam-macam gonjo dan juga tuah dari gonjo tersebut. Nah, demikianlah tadi, sobat, kita sudah belajar bersama tentang macam-macam pamor pada gonjo beserta tuahnya. Semoga video ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.